kepolisian bagaimana? Ya, terkait masalah perkara dengan korban Rahim ya. Rahim, hasil otopsinya sudah turun, Mbak. Hasil otopsinya sudah turun dari Polda, cuma saya tidak bisa mengungkapkan hasilnya seperti apa. Biarkan nanti kepolisian mengungkapkan hasil otopsinya, karena itu memang kewenangannya dari sisi kepolisian. Teman-teman, biarkan teman-teman penyidik nanti. Namun ketika tadi saya mencoba untuk membaca hasilnya, pada poinnya justru menguatkan keyakinan saya selaku penasihat dan kuasa hukum dari keluarga, kematian dari korban ini bukan merupakan sebuah kecelakaan. Itu lebih jelasnya nanti biarkan proses yang menjelaskan. Cuman keyakinan dan pendapat saya tersebut merujuk pada hasil dari otopsi Polda Jatim. Dan kepolisian pun nanti akan tetap melanjutkan proses ya, dari nanti penambahan saksi, karena mereka yang bersangkutan sudah mengalami hasil otopsi. Saya berpikir kepolisian akan tetap objektif dan terbuka dalam menangani perkara ini. Begitu saya pikir. Kalau setelah hasil otopsi sudah keluar, nantinya gimana? Apa yang dilakukan? Ya, jadi otopsi itu kan salah satu upaya yang ditempuh oleh penyidik untuk melengkapi alat bukti atas dugaan tindak pidana. Karena ini berhubungan dengan kematian atau nyawa seseorang, maka perlu sekiranya mayat itu diotopsi untuk menentukan kenapa sih kira-kira kematiannya, matinya karena apa, atau karena racun, karena kekerasan, atau karena kecelakaan. Nanti bisa dilihat di sana. Setelah otopsi ini pasti akan ada gelar perkara nanti. Terlepas nanti waktunya itu penyidik nanti yang menentukan apakah cukup dengan otopsi ini dirasa perlu sudah dinaikkan gelar perkara, menentukan siapa tersangkanya dan jenis tindak pidananya seperti apa nanti di gelar perkara. Jadi kita tunggu saja nanti hasil gelar perkara dari kepolisian. Cuman hasil koordinasi saya dengan kepolisian yaitu tadi, saya selaku kuasa hukum dari keluarga tetap meyakini dari keyakinan awal kami dan makin kuat gitu ya. Harapannya dari keluarga baik Bapak? Ya, harapan keluarga terutamanya yaitu untuk memperoleh keadilan, membuka tabir kenapa sih matinya korban ini karena apa. Nah, harapan saya dari hasil otopsi lapor Polda Jatim nanti sesuai dengan hasil yang akan ditentukan oleh kepolisian. Harapannya ya dari awal tadi ini tidak kemudian melenceng atau dikabulkan dari dugaan kami awal, gitu saja. Dari kepolisian sudah mengantongi berapa bukti atau saksi? Kalau tidak salah kurang lebih ada sekitar belasan saksi fakta yang diambil dari warga setempat kejadian perkara. Kemudian itu tadi hasil otopsi dari laboratorium forensik tadi juga sebagai alat bukti, termasuk juga baju dan sebagainya. Alat-alat bukti itu saya pikir cukup tidaknya biar kepolisian nanti. Tapi kalau menurut saya perkara ini perlu dikembangkan lebih jauh agar dapat didapat benar-benar tindak pidananya ini seperti apa begitu, agar tidak ada kesimpang siuran di masyarakat. Kalau mengacu pada hukum nih, itu nanti pasalnya pasal berapa nih? Kita lihat kalau nanti hasil laboratorium forensik atau otopsi itu menunjukkan ini tindak pidana karena kealpaan, ya nanti pasal kealpaan yang diterapkan. Tapi kalau memang hasilnya ini diduga bukan karena kealpaan, tapi karena ada tindakan aktif untuk menghilangkan nyawa seseorang, ya jelas pasal pembunuhan. Entah itu berencana atau tidak, nanti biar kepolisian yang mendalami perkara ini. Ya, oke. Dan makin kuat, gitu ya. Harapannya nih dari keluarga baik Bapak?
ini? Ya, harapan keluarga terutamanya, yaitu untuk memperoleh keadilan, membuka tabir kenapa sih matinya korban ini karena apa. Nah, harapan saya dari hasil otopsi lapor Polda Jatim nanti sesuai dengan hasil yang akan ditentukan oleh kepolisian. Harapannya ya dari awal tadi ini tidak kemudian melenceng atau dikabulkan dari dugaan kami awal, gitu saja. Dari kepolisian sudah mengantongi berapa bukti atau saksi? Kalau tidak salah kurang lebih ada sekitar 17 belasan saksi fakta yang diambil dari warga setempat kejadian perkara. Kemudian itu tadi hasil otopsi dari laboratorium forensik tadi juga sebagai alat bukti, termasuk juga baju dan sebagainya. Alat-alat bukti itu saya pikir cukup tidaknya biar kepolisian nanti. Tapi kalau menurut saya perkara ini perlu dikembangkan lebih jauh agar dapat didapat benar-benar tindak pidananya ini seperti apa begitu, agar tidak ada kesimpang siuran di masyarakat. Kalau mengacu pada hukum nih, itu nanti pasalnya pasal berapa nih? Kita lihat kalau nanti hasil laboratorium forensik atau otopsi itu menunjukkan ini tindak pidana karena kealpaan, ya nanti pasal kealpaan yang diterapkan. Tapi kalau memang hasilnya ini diduga bukan karena kealpaan, tapi karena ada tindakan aktif untuk menghilangkan nyawa seseorang, ya jelas pasal pembunuhan. Entah itu berencana atau tidak, nanti biar kepolisian yang mendalami perkara ini.